Indonesia di Pesta Bola Dunia. Final Piala Dunia U17 akhirnya akan diselenggarakan di Stadion Manahan Solo dan akan mempertemukan dua tim unggulan yaitu Jerman dan Perancis. Lantas seperti apa persiapan dari Indonesia sebagai tuan rumah untuk mensukseskan gelaran Piala Dunia U17 ini dan pelajaran apa yang bisa diambil dari timnas Indonesia untuk dapat bisa tampil lebih impresif di kancah sepak bola dunia. Bersama saya Vinilia, selengkapnya akan kita bahas lebih mendalam di 30 Minutes with Kemenpora RI dan PSSI. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Sekjen PSSI, Bapak Yunus Nusi, dan juga tenaga ahli Menpora Bidang Diaspora dan Kepemudaan, Hamdan Hamadan. Apa kabar Pak Yunus dan Pak Hamdan? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Iya. Kali ini kita akan membahas mengenai Indonesia di Pesta Bola Dunia. Dan pertama-tama saya akan menuju ke Pak Yunus terlebih dahulu. Pak Yunus, saya mau bertanya, bagaimana mengenai jalannya Piala Dunia U17 sejauh ini? Apakah berhasil memenuhi target-target FIFA, terutama soal jumlah penonton? Ya, alhamdulillah sejak pembukaan di Surabaya GBT sampai dengan semifinal kemarin, secara umum Piala Dunia kali ini untuk U17 di Indonesia berjalan dengan lancar. Kami juga keliling ke Surabaya, Jakarta, JIS, Bandung, bahkan juga di Solo. Semua juga berjalan seperti apa yang kita harapkan bersama-sama. Dan kita juga bersyukur kawan-kawan dari FIFA, AFC yang hampir semua berada di venue masing-masing sesuai dengan tugas mereka dan tanggung jawab mereka. Juga memberikan apresiasi kepada kita, kepada Indonesia, termasuk juga kepada masyarakat sekitarnya, para supporter. Dan alhamdulillah pula sampai dengan semifinal kemarin, hampir 500.000 supporter telah memenuhi beberapa stadion. Dan malam ini lagi antara Argentina dan Mali, kemudian besok malam final, tiketnya udah habis. Ya mudah-mudahan semua berjalan dengan sukses. Ya berarti sejauh ini memang sudah memenuhi target dan antusiasme dari masyarakat sangat luar biasa. Lantas bagaimana tanggapan dari Kemenpora melihat jalannya perhelatan Piala Dunia U17 ini, Mas Hamdan? Kita lihat animo publik sangat baik. Seperti yang disampaikan oleh Sekjen PSSI, sudah lebih dari 500.000 datang dan menonton Piala Dunia U17. Target dari FIFA adalah 10.000 penonton per pertandingan. Dan ini sudah dilampaui, sudah sekitar 11.000. Ditambah lagi perebutan juara ketiga dan final, kita prediksi angkanya juga akan naik lagi. Tanggal 14 November, FIFA juga mengeluarkan statement resmi bahwa FIFA puas dengan penyelenggaraan Piala Dunia U17 di Indonesia dan mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalamnya. Kementerian, Pemerintah Republik Indonesia, PSSI, dan segenap pecinta sepak bola di tanah air. Dan kita perlu ingat juga, Piala Dunia U17 adalah tentang youth development. Bagaimana kita, seperti kata Presiden Infantino, mengorbitkan, men-showcase potential talent di Indonesia. Dan ini, saya pikir, kerja keras luar biasa dari PSSI selama 4 bulan, berhasil menciptakan tim yang kompetitif, dan menampilkan showcase pemain-pemain yang luar biasa. Baik Mas Hamdan, kemudian saya mau ke Pak Yunus lagi nih. Nah, berbicara soal final, ini kan nanti di hari Minggu. Bagaimana sejauh ini persiapannya Pak Yunus? Ya, hari ini kawan-kawan juga sudah berada di stadion mulai dari tadi pagi untuk persiapan besok malam. Dan tentu malam ini juga perebutan 3-4. Ini kan pekerjaan biasa yang dilakukan oleh PSSI, hanya levelnya berbeda. Ini pekerjaan bulanan bahkan tahunan yang dilakukan oleh keluarga besar PSSI, yang bagi kami sih ini hal yang biasa yang kita lakukan ya. Kita pernah beberapa kali melaksanakan event, tetapi karena ini temanya Piala Dunia, maka kita tentu sangat hati-hati, kita tentu sangat serius untuk mensukseskan Piala Dunia di Indonesia. Karena ini pertama kalinya negara kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 khususnya. Dan untuk yang besok malam kita insya Allah harapannya tetap sukses juga seperti pembukaan. Dan mudah-mudahan semua terpuaskan. Kami yakin karena kita sudah memanage semua bidang, divisi untuk bekerja maksimal. Dan sekali lagi ini pekerjaan rutin PSSI.
untuk event-event seperti ini, untuk pertandingan-pertandingan seperti ini, pekerjaan biasa yang kita lakukan. Kemudian untuk Mas Hamdan, bagaimana sih kolaborasi antara Kemenpora dan PSSI untuk mendukung suksesnya gelaran Piala Dunia U17 ini? Jadi Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi itu menaruh perhatian khusus kepada sepak bola Indonesia. Bahkan beliau mengeluarkan Kepres nomor 23 tahun 2023 dan Inpres nomor 4 tahun 2023 untuk agar segenap kementerian lembaga, Pemprov, Pemkot bersinergi dengan PSSI untuk menyukseskan Piala Dunia U17. Bukti nyatanya tentu dari Kementerian Pemuda dan Olahraga menggelontorkan dana 399,5 miliar sebagai bantuan untuk PSSI menyiapkan tim sebaik mungkin dan juga jangan lupa dana-dana dari pemerintah untuk merenovasi stadion. Ketiga, dari tim saya, tim diaspora juga memberikan riset tentang para pemain diaspora yang eligible untuk membela timnas, dan data itu pernah diberikan kepada PSSI sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu sebagai bahan pertimbangan tentang banyaknya potensi diaspora kita yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan timnas. Ya berarti memang kolaborasi yang sangat luar biasa ya antara PSSI kemudian juga dengan Kemenpora. Nah kemudian untuk pertanyaan berikutnya ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Yunus ataupun Mas Hamdan, yaitu mengenai bagaimana efek ekonomi dari gelaran Piala Dunia U17 yang berlangsung sampai saat ini. Apakah mungkin dari segi perhotelan, merchandise, pariwisata dan lain-lain, bagaimana efeknya? Ini menjadi pelajaran sangat berharga bagi kita. Dan tentu kita sangat berterima kasih. Piala Dunia kali ini tidak terlepas dari dukungan besar dari pemerintah Republik Indonesia melalui keseriusan Bapak Presiden untuk memajukan sepak bola di Indonesia. Dan itu saya rasakan sendiri selaku Sekretaris Jenderal. Saya denyut nadinya Pak Jokowi itu kita rasakan bagaimana beliau memperhatikan sepak bola di Indonesia dan itu sangat terasa. Dan kali ini Piala Dunia akan menjadi momentum utama bagi kita keluarga besar sepak bola Indonesia. Karena Jepang, Korea, Costa Rica, atau beberapa negara di Eropa, Afrika, Amerika Latin, ketika mereka menjadi tuan rumah U17, negaranya bangkit, sepak bola di negaranya bangkit, dan akhirnya mereka sudah menjadi peserta Piala Dunia ketika Piala Dunia Senior digelar. Itu kebanyakan diawali dengan mereka atau negara-negara itu menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Mudah-mudahan momentum ini atau Piala Dunia kali ini menjadi cikal bakal akan lahirnya para talenta-talenta muda kita, pemain-pemain kita yang berbakat untuk bisa berbicara di tingkat dunia. Amin, amin Pak Yunus. Kemudian mungkin ada tambahan dari Mas Hamdan terkait dengan efek ekonomi. Oke, baik. Jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno memprediksi bahwa Piala Dunia itu akan mendatangkan 5.000 sampai 10.000 wisma. Dan kemarin kalau tidak salah beliau menyatakan angka itu sudah tercapai. Dan juga dari perputaran ekonomi beliau memprediksi akan ada perputaran 700 miliar hingga 1,1 triliun. Itu kata beliau yang dikutip oleh CNBC juga sudah terpenuhi. Jadi ini suatu hal yang positif buat perekonomian Indonesia. Ya baik Pak Yunus dan juga Mas Hamdan, sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan, namun sepertinya kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Dipersembahkan oleh Ya baik Pak Yunus dan Mas Hamdan, kita lanjutkan perbincangan kita ya. Nah Pak Yunus, saya ingin bertanya mengenai FIFA yang membuka kantor Asia Hub-nya yang ada di Jakarta. Nah maknanya sebenarnya apa ini? Kemudian apakah itu buah hasil dari kepercayaan FIFA terhadap dunia persepak bolaan di Indonesia? Ya, pertama ini lebih kepada kegigihan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir untuk membangun komunikasi yang konstruktif dengan FIFA dan juga tidak heran juga bahwa hubungan baik Pak Erick Thohir dengan Gianni Infantino, Presiden FIFA juga memang sejak dari dulu sampai sekarang ini begitu akrab. Yang kemudian potensi sepak bola di Asia, khususnya di ASEAN kan Indonesia juga yang sudah terbukti lebih meriah, walaupun juga prestasi masih dalam proses. Tetapi FIFA tentu secara objektif melihat bahwa masa depan sepak bola Indonesia itu sangat baik sebenarnya. Tinggal kita juga berharap dan kita optimis di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum,
beberapa langkah yang sangat baik, strategis yang saat ini beliau lakukan di PSSI itu sangat membangkitkan semangat keluarga besar sepak bola Indonesia, dan terbukti saat ini FIFA memberikan kepercayaan kepada Indonesia untuk menjadikan FIFA kantor di Indonesia. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sebenarnya, karena kepercayaan itu sangat kita harapkan dari FIFA, dan ternyata FIFA memberikan keseriusan untuk Indonesia menjadi salah satu kantor di Asia. Dan kami yakin ketika FIFA berada di sini, maka dukungan komunikasi tentang pengembangan sepak bola di Indonesia akan semakin gencar, semakin intens, yang pasti menuju kepada bagaimana kompetisi yang lebih baik, bagaimana prestasi timnas yang lebih maju, dan ini akan terasa di beberapa bulan, beberapa tahun ke depan. Karena sejarah juga telah membuktikan di mana mereka bertengger, di mana mereka berada, di situ sepak bolanya juga maju gitu, kalau FIFA ya. Ya, itu dari PSSI. Kalau dari Kemenpora sendiri bagaimana melihat dibangunnya kantor Asia Hub-nya FIFA di Jakarta? Dan dengar-dengar katanya tahun depan itu ada event yang memang nanti bekerja sama dengan FIFA, dan kerjasama dengan FIFA ini akan berkepanjangan begitu. Saya pikir saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Pak Sekjen, bahwa ini adalah suatu sinyal yang sangat baik dari FIFA kepada Indonesia, kepada Federasi Sepak Bola Indonesia, untuk bersama-sama memajukan, mengakselerasi, terus melakukan transformasi di bidang sepak bola sehingga prestasi timnas lebih baik. Kemudian juga dengan kedekatan FIFA dengan lokasi kantor FIFA di Indonesia, tentu memudahkan transfer of knowledge, technical assistant, dan lain sebagainya guna sepak bola Indonesia yang lebih baik. Kemudian untuk selanjutnya, apakah menjadi kebanggaan tersendiri bagi PSSI, Pak Yunus, bahwa FIFA membuka kantor perwakilan ini di Jakarta? Iya, ini sangat berarti untuk keluarga besar sepak bola kita. Bahkan pun tahun ini kita diberikan dukungan oleh FIFA kurang lebih 250.000 bola kepada PSSI melalui Ketua Umum. Beliau sampaikan ke kami bahwa FIFA mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PSSI saat ini tentang pengembangan sepak bola di Indonesia, dan FIFA memberikan dukungan itu. Yang pasti ketika mereka ada di sini, ini yang sesuatu yang sangat kita rasakan untuk masa depan sepak bola yang kita akan prediksi akan lebih bagus di tahun-tahun sebelumnya. Karena itu tadi tentu Indonesia akan menjadi tuan rumah di beberapa event. Ya, kita kan paling tidak berharap untuk development, pelatihan-pelatihan, pelatih, wasit, mungkin juga untuk manajemen atau sport science bisa jadi akan menjadi tuan rumah kita di masa-masa yang akan datang, dan itu umumnya demikian. Kantornya juga sangat representatif, sangat bagus, dan insya Allah di sana akan menjadi bagian dari pusat pengembangan sepak bola Indonesia, karena mereka juga memiliki ahli-ahli dalam rangka untuk pengembangan sepak bola Indonesia, bagaimana mereka mengembangkan sepak bola di Afrika, di Amerika Latin, bahkan juga di Asia. Sekarang masuk ke ASEAN, masuk ke Indonesia, yang mereka lihat sendiri potensi sepak bola kita di masa-masa yang akan datang, akan maju. Mereka juga tahu bahwa ketika U17 di AFF saja, U16 AFF beberapa tahun yang lalu, kita ditonton sampai 20, 30 ribu supporter di tribun. Langsung datang ke stadion untuk timnas Indonesia U16. Sulit kita menemukan tontonan yang sekian puluh ribu di sebuah stadion di negara-negara lain, tetapi mereka tahu bahwa di Indonesia jangankan untuk senior, untuk U16 saja Piala ASEAN atau AFF ditonton oleh hampir 30 ribu supporternya di satu stadion. Itu mereka sangat yakin maka sepak bola di Indonesia akan maju, dan tentu juga karena juga jumlah penduduk kita 270 juta, yang 80% dari hasil survei Universitas Indonesia 80% senang bola. Nah, ini yang meyakinkan FIFA Indonesia menjadi negara yang akan diberikan dukungan yang begitu kuat untuk sepak bola di
Asia. Ya Pak Yunus dan Mas Hamdan, sepertinya obrolan kita semakin menarik, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di 30 Minutes with Kemenpora RI dan PSSI setelah yang satu ini. Dipersembahkan oleh Ya, kembali lagi bersama kami di 30 Minutes with Kemenpora RI dan PSSI, dan masih bersama dengan Pak Yunus dan juga Mas Hamdan. Nah, Pak Yunus, saya mau bertanya mengenai timnas yang sebenarnya belum mampu memenuhi target, tapi sempat tampil cukup mengesankan, bahkan mampu menahan tim yang levelnya berada di atas kita. Ya, kita juga sudah bersyukur walaupun gagal di babak penyisihan, tetapi setidaknya dengan umur tes hanya 4 bulan sudah bisa menahan Ekuador yang sudah 2 tahun mereka bersama-sama sejak babak kualifikasi. Demikian juga dengan Panama, dan tentu kita tahu Maroko adalah klub tim terkuat juga yang hampir semua mereka udah berada di 2 tahun. Para peserta Piala Dunia 23 negara umumnya hampir 2 tahun mereka udah bergabung. Kita baru 4 bulan dan setidaknya tidak begitu mempermalukan. Sepak bola Indonesia, mereka masih mampu untuk menahan Ekuador 1-1, Panama 1-1. Dan tentu ini menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa semua tahu untuk mempersiapkan tim yang tangguh, tim yang bagus, memakan waktu yang lama, biaya yang besar, dan tentu kesabaran. Ini menjadi evaluasi kita bersama-sama, dan insya Allah kita punya talenta, kita punya pemain yang bisa diandalkan. Kenyataan bahwa dengan Panama dan Ekuador mereka juga ternyata masih bisa melawan. Banyak yang memprediksi bahwa kita akan babak belur, tapi ternyata juga mereka bisa menahan imbang. Terlepas dari kelemahan-kelemahan kita, mungkin waktunya, persiapannya, tapi itulah anak-anak kita di U17 telah memperlihatkan kemampuannya, dan kita prediksi mereka akan menjadi pemain-pemain terbaik di Indonesia. Anak-anak ini kita akan jaga, perintah Ketua Umum kepada kami, kepada saya khususnya, untuk memperhatikan mereka, pendidikannya, masa depannya, termasuk nanti akan ada tes jangka panjang untuk anak-anak ini ketika mereka tidak digunakan atau tidak bermain di klubnya. Itu yang akan kami lakukan, dan mudah-mudahan mohon doa masyarakat. Insya Allah kita harus yakin, optimis bahwa sepak bola di masa-masa yang akan datang dengan dipercayakannya kita sebagai tuan rumah Piala Dunia U17, mudah-mudahan akan lebih baik dan akan lebih maju lagi. Ya Pak Yunus, meskipun belum bisa melampaui target, tapi kita patut mengapresiasi timnas U17 Indonesia. Lalu bagaimana dengan Mas Hamdan? Apakah ada pesan atau harapan? Jadi kalau kita berbicara Piala Dunia U17 dalam konteks sepak bola, FIFA itu menjelaskan Piala Dunia U17 itu adalah fokus pada showcasing talent sama youth development. Nah, di sini salah satu barometer kesuksesan Piala Dunia U17 adalah seberapa banyak pemain yang bermain di Piala Dunia U17 kali ini dapat mendapatkan kontrak profesional, bermain di tim kompetitif, hingga akhirnya successfully transition untuk bermain di timnas senior. Sebuah studi di Amerika Serikat menunjukkan hanya sekitar 30% yang berhasil transisi dari pemain U17 ke pemain senior dalam waktu 10 tahun. Jadi ini nih salah satu poin pentingnya. Bisakah mereka melakukan transisi? Semoga pemain kita yang hebat-hebat, Givari, Iqbal, Welber Jardim, Arkan Kakak, dan lain sebagainya, dapat bisa transisi ke timnas senior. Itu yang pertama. Yang kedua, Piala Dunia U17 kesuksesannya adalah tentang masa depan. Bagaimana kesuksesan penyelenggaraan ini dapat memberikan kita tiket untuk mendaftar penyelenggaraan Piala Dunia U20, bahkan untuk senior. Dari pengalaman yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia bekerja sama dengan PSSI, dan juga volunteer, ada 1.000 lebih volunteer yang terlibat dalam penyelenggaraan ini modal besar kita untuk mendaftar penyelenggaraan event internasional berikutnya. Itu menurut saya. Mungkin sedikit pesan dan harapan dari Pak Yunus mengenai persepak bolaan Indonesia. Iya, pertama bahwa inilah momentum yang sangat berharga bagi kita. Dan momentum ini juga kami lebih harapkan pada penonton atau supporter kita. Negara-negara peserta telah memberikan apresiasi untuk supporter kita, sangat objektif. Dan ini yang akan kita jaga ke depan. Kantor FIFA ada di mata kita, ada di dekat kita. FIFA sangat dekat dengan kita kali ini. Tetapi kami yakin kedewasaan supporter di Indonesia juga sudah semakin baik. Dan kami yakin suatu ketika nanti juga supporter sudah paham bahwa sepak bola itu sebagai alat nomor satu, bukan
untuk menjadi ajang perkelahian kita atau ajang permusuhan. Karena sejatinya sepak bola itu mempersatukan kita semua. Sejatinya sepak bola itu memberikan tontonan yang menarik bagi kita, bagi keluarga di akhir pekan. Mungkin kita harapkan sepak bola menjadi hiburan yang sangat mengasihkan di hari Sabtu dan hari Minggu. Itu keinginan Ketua Umum di masa-masa yang akan datang, dan PSSI, Ketua Umum, teman-teman eksekutif komite akan bertekad untuk melihat bahwa sepak bola itu akan menjadi hiburan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Ya, baik Pak Yunus. Harapannya mudah-mudahan pesepak bolaan di Indonesia bisa terus maju dan berkembang. Terima kasih Pak Yunus dan juga Mas Hamdan atas waktunya. Dan pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami dengan Pak Yunus dan juga Mas Hamdan di 30 Minutes with Kemenpora RI dan PSSI. Saya Vinilia, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh